Nah, berdasarkan pembahagian sabar di atas, nyatalah bahwa sifat sabar adalah dituntut dari manusia dalam semua keadaan. Semua ibadat tidak akan dapat dilaksanakan dengan sempurna tanpa sifat-sifat sabar. Inilah yang dinyatakan oleh Allah dalam ayat dan hadis berikut. Nah, ayat kita dah baca. Kita ulang sekali lagi. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, atau mintalah pertolongan pada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau Ustaz hendak tambah sedikit, menurut tinjauan ilmu akidah, Allah bersama orang yang sabar. Apa makna bersama? Dalam ilmu akidah ada satu bab namanya babul ma'iyah, bab kebersamaan Allah dengan makhluk. Bila kita buka bab ini, Allah bersama makhluk terbagi dua. Kebersamaan yang bersifat am dan kebersamaan yang bersifat khas. Allah bersama secara am maknanya ilmu Allah. Allah yang disebut al-ma'iyyatul ammah, satu lagi al-ma'iyyatul khassah. Yang pertama al-ma'iyyatul ammah, yang kedua al-ma'iyyatul khassah. Al-ma'iyyatul ammah, kebersamaan Allah dengan makhluk secara am, dengan makna apa tadi? Ilmu Allah. Tak kira dia itu orang kafir, tak kira dia orang Islam, tak kira dia orang taat, tak kira ia orang yang durhaka, Allah bersama mereka. Boleh tak? Dengan makna ilmu Allah. Maksudnya, Allah tahu tak? Ilmu kan maknanya tahu. Allah tahu tak apa yang Raja Abdullah Arab Saudi buat? Allah tahu tak apa yang Presiden Amerika Bush buat? Itu maknanya Allah bersama mereka secara am, dengan makna ilmu Allah. Allah tahu, Allah melihat, Allah mendengar. Itu semua al-ma'iyyatul ammah. Al-ma'iyyatul khassah, iaitu kebersamaan Allah dengan orang-orang khas. Ia pula membawa makna selain ilmu Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah, juga pertolongan Allah. Apa dia? Juga pertolongan Allah. Maknanya Allah tolong pada orang khas. Orang khas yang utama para nabi, para rasul. Betul tak Allah tolong nabi dan rasul? Allah tolong tak Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun untuk dibunuh? Kan Allah suruh, "Hei Musa, pukul laut itu." Akhirnya laut menjadi terbelah dan Nabi Musa berjalan dengan Bani Israel dan selamat. Apa contoh lain, Ustaz? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Termasuk am atau khas orang sabar? Khas. Bukan saja Allah tahu siapa yang sabar, Allah akan tolong siapa yang sabar. Innallaha lama'al muhsinin. Sungguhnya Allah bersama orang yang berbuat ihsan. Apa makna ihsan? Berbuat baik pada mak bapak, berbuat baik dengan jiran tetangga. Dengan makna Allah tahu sajakah atau Allah akan tolong? Innallaha ma'al muttaqin. Allah bersama dengan orang yang bertakwa. Allah bukan saja tahu siapa yang bertakwa, Allah juga akan tolong siapa yang bertakwa. Ini pembahasan itu nanti mungkin pada buku yang kedua. Tapi tak apa, sebab kita ada sebut ayat tadi, Innallaha ma'as sabirin. Itu sebabnya, nah ibu-ibu, itu sebabnya, dan bapa-bapa sekalian, mau tak ditolong oleh Allah? Kalau mau, usahakan agar jadi orang-orang khas. Siapa orang khas? Orang yang bertakwa.
Orang khas, orang yang berbuat ihsan. Orang yang khas, orang yang sabar. Betul tak? Allah akan tolong. Allah akan tolong. Ketika Nabi bersembunyi dalam hijrah ke Madinah dengan Abu Bakar, dalam Quran dicerita, begitu nampak kaki orang kafir, Abu Bakar lalu menangis. Nabi ketika itu sedang baring di pangkuannya. Nabi terbangun karena tetesan air mata. Abu Bakar gemetar, pucat mukanya. Mengapa ya Abu Bakar? Orang kafir yang mengejar kita sudah di muka pintu gua ya Rasulullah. Allah ceritakan peristiwa itu dalam Al-Quran. Nabi lalu lalu bersabda, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut ya Abu Bakar, jangan sedih, Allah bersama kita. Di sini mengandung makna Allah bersama Nabi dan Abu Bakar bersama am atau khas? Khas. Betul tak? Nabi Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling taat dari umat Nabi Muhammad adalah Abu Bakar. Betul tak akhirnya orang kafir tidak boleh melihat Nabi dan Abu Bakar? Menurut ulama hadis, cerita adanya burung merpati, adanya sarang laba-laba, adanya ini semua itu tidak ada asas sama sekali. Yang betul, Allah halangkan kafir dari melihat Nabi dan Abu Bakar. Allah boleh tak berbuat begitu? Boleh. Sebab sebelum itu pun, ketika di Mekah, ketika isteri Abu Lahab datang, Abu Bakar ketika itu sedang duduk dengan Nabi. Habislah kita ya Rasulullah, habislah kita. Ada apa? Itu Ummu Jumail, isteri Abu Lahab sedang menuju kita. Mesti tuan akan dimaki-maki. Jangan bimbang ya Abu Bakar, dia tidak akan dapat melihat aku. Lalu Nabi pun baca beberapa ayat Al-Quran. Cuma Ustaz tak tahu ya, jangan kata Ustaz lokek pula. Memang tak disebut dalam riwayat ayat apa yang dibaca Nabi. Begitu sampai, Ummu Jumail bertanya, ya Abu Bakar, kawanmu Muhammad itu telah mencaci suamiku, mengatakan begini-begini. Siapa dia? Suamiku ketua kaum, suamiku punya penyokong yang ramai, suamiku kaya raya. Abu Bakar terpinga-pinga. Ya Ummu Jumail, engkau tidak lihat ke ada orang lain selain aku? Jangan menyampahlah, mengarut kamu, mana ada orang lain? Buktinya apa? Dia tak nampak Rasulullah. Betul tak? Begitulah ketika di dalam gua. Jadi berbalik kepada orang yang bertakwa, taat pada Allah. Betul tak? Senantiasa mendapat perlindungan Allah. Betul tak? Itu maknanya. Itu maknanya. Ini al-ma'iyatul khasah. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kekuatan untuk senantiasa taat pada Allah, ikut cara Rasulullah, sehingga kita akan ditolong dalam banyak hal. Allah boleh selesaikan apa saja problem kita, asal kita dekatkan diri pada Allah. Sekali lagi, sabar dalam Islam ada berapa macam? 3. Sabar mentaati Allah, sabar menjauhi larangan, dan sabar terhadap takdir.